Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sigit Trijaya Nugroho di webinar kali ini. Semoga Bapak Ibu hari ini bersemangat ya, karena kita akan membahas lanjutan dari webinar kita yang kemarin, yaitu kita lanjutkan untuk meningkatkan minat baca siswa dengan majalah dinding interaktif berbasis AI. Nah, kita kembali lagi dengan bantuan AI. Semoga kita dapat menumbuhkan minat baca dari peserta didik kita, karena salah satu hasil dari raport pendidikan sekolah itu salah satunya yang paling krusial itu adalah literasi siswa. Nah, maka dari itu ini salah satunya saya menggunakan bantuan AI Bapak Ibu untuk membuat majalah dinding. Majalah dinding ini nanti bisa diaplikasikan di sekolah ataupun di dalam kelas. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan webinar kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja langsung. Tadi materinya sudah saya siapkan, jadi mungkin agak cepat karena AI ini sudah kita bahas berkali-kali, sehingga pembahasan kita pada awal ini mungkin hanya sedikit saja. Jadi prakteknya sudah saya siapkan itu tadi juga. Oke, lanjut. Kita mulai ya. Nah, permasalahannya itu adalah yang pertama, rendahnya minat baca siswa. Ini sudah kita akui, memang siswa saat ini atau peserta didik kita itu kebanyakan itu minat bacanya itu kurang. Sehingga maka dari itu saya mencetuskan salah satu opsi ya, membuat media baca berbasis AI atau dengan bantuan AI. Kemudian yang kedua, kurangnya sumber baca. Makanya dari kurangnya sumber baca ini, itu mungkin dari beberapa sekolahan itu ada yang kurang sumber bacanya, itu kita bisa menggunakan AI Bapak Ibu untuk membuat sumber bacanya. Mungkin puisi, mungkin cerita pendek, entah cerita rakyat, entah berita. Nah, itu nanti kita bisa menggunakan dengan bantuan AI. Kemudian yang ketiga itu kesulitan dalam membuat majalah dinding yang kreatif dan informatif, dimana kebanyakan itu media baca di majalah dinding itu kebanyakan itu cuma tulisan Bapak Ibu. Untuk gambar-gambar yang menarik itu kurang. Nah, ini nanti saya akan juga contohkan pengaplikasian pembuatan sumber baca yang akan ditempel di majalah dinding dengan bantuan AI. Nah, ini cara pembuatannya Bapak Ibu ya. Cara pembuatannya saya menggunakan AI Gemini, dimana Gemini sudah sering kita gunakan karena Gemini merupakan platform AI yang dapat menghasilkan berbagai konten kreatif. Dengan kemampuan AI Gemini ini dapat menerjemahkan teks, kemudian menulis berbagai jenis teks kreatif, merangkum informasi dan juga menjawab pertanyaan. Jadi mungkin untuk majalah dinding salah satunya itu mungkin ada peserta didik kita ini mau mengajukan pertanyaan, tetapi jawabannya ini supaya lebih menarik kita buat menjadi majalah dinding. Nanti jawabannya kita pajang di majalah dinding. Boleh sekali Bapak Ibu. Jadi nanti peserta didik untuk mendapatkan jawabannya itu bisa membacanya sendiri di majalah dinding. Jadi salah satu contoh cara untuk meningkatkan minat baca peserta didik kita.
Kemudian manfaat dari AI untuk majalah dinding yang pertama itu adalah konten yang menarik dan informatif. Nah, banyak konten yang menarik tergantung kita input atau mengetikkan promptnya. Kemudian meningkatkan interaksi dan partisipasi siswa, di mana siswa juga dapat membuat bacaan dari Gemini juga. Nanti kita contohkan kepada siswa-siswa kita di dalam kelas yang ingin membuat majalah dinding, ayo kita belajar yuk pakai AI. Nah, itu juga bisa. Kemudian mempermudah proses pembuatan majalah dinding. Jadi kita tidak perlu lama-lama membuat majalah dinding. Kalau bisa dalam waktu 3 hari atau 4 hari sekali, itu majalah dinding itu kita update atau kita perbarui supaya bacaan untuk peserta didik itu berganti-ganti. Temanya juga harus kita ganti juga. Nah, langkah untuk cara pembuatan majalah dinding dengan AI Gemini Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kita tentukan dulu tema majalah dinding kita. Setelah kita menentukan temanya, kemudian kita menggunakan AI Gemini untuk menulis artikel informatif. Jadi kita bisa menulis sebuah artikel, kemudian menerjemahkan artikel dari bahasa asing. Jadi mungkin Bapak Ibu atau peserta didik kita ada yang mendapatkan sumber artikel dari luar negeri yang berbahasa asing, itu kita bisa menerjemahkannya supaya peserta didik semuanya ini dapat memahami. Kemudian membuat cerita pendek dan puisi. Nah, ini tadi, ini yang nanti coba saya praktekkan ya Bapak Ibu, membuat cerita pendek dan puisi. Kemudian merangkum informasi dari berbagai sumber. Jadi AI Gemini ini juga dapat merangkum informasi dari berbagai sumber, seperti sumber Wikipedia ataupun yang lain. Kemudian menjawab pertanyaan siswa terkait tema. Jadi itu tadi peserta didik kita jika ada yang bertanya, kita bisa menjawabnya melalui majalah dinding Bapak Ibu. Jadi kita itu ikut andil. Supaya apa? Supaya peserta didik kita itu minat bacanya itu bertumbuh, berkembang. Literasi ini sangat-sangat penting sekali Bapak Ibu, seperti yang saya jelaskan kemarin. Kemudian kita dapat menambahkan gambar ilustrasi dan video untuk memperkaya konten. Nah, video karena majalah dinding jelas kita tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Kemudian tata letak majalah dinding yang rapi dan menarik. Jadi dalam brosur ataupun hasil cetaknya itu nanti kita bisa memberikan contoh peletakan yang rapi dan juga menarik. Kita melibatkan siswa dalam proses pembuatan majalah dinding. Jangan sampai Bapak Ibu sendiri yang membuat. Karena apa? Karena kalau Bapak Ibu sendiri yang membuat, peserta didik ini nanti buatan Bapak Ibu guru bosan. Nah, seperti itu. Jadi kita libatkan peserta didik kita juga dalam pembuatannya. Jadi kita bisa mengajarkan penggunaan AI Gemini kepada peserta didik. Kita ajarkan, kemudian kita ajarkan juga cara pembuatannya. Bisa ditulis tangan ataupun menggunakan AI. Nah, ini nanti untuk pembuatannya saya akan menggunakan Canva Bapak Ibu. Saya contohkan menggunakan Canva. Karena di Canva ada beberapa template yang cukup menarik untuk majalah dinding. Kesimpulannya Bapak Ibu, AI dapat membantu meningkatkan minat baca siswa dengan membuat majalah dinding yang menarik dan interaktif. Tetapi AI menawarkan berbagai kemampuan untuk menghasilkan konten kreatif dan informatif. Nah, tetapi ini tetap harus kita cross check lagi ya Bapak Ibu. Di akhir setiap pembuatan harus kita cross check lagi supaya apa? Supaya dapat menghasilkan majalah dinding yang lebih mudah, cepat dan berkualitas. Baik Bapak Ibu, langsung kita praktekkan saja.
Baik Bapak Ibu, untuk cara pembuatan yang pertama, seperti biasa kita buka Gemini ya Bapak Ibu ya, seperti biasa. Nah, ini contoh prompt yang sudah saya buatkan Bapak Ibu. Contohnya adalah buatkan saya salah satu bacaan puisi untuk dipasang di majalah dinding dengan tema kelasku seminggu ini. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Tadi sudah keluar puisi dengan judul Suara Gembira di Ruang Kelas, karyanya Gemini. Ini yang saya rasa cukup baik dari hasil yang saya cari dari tadi. Ini contohnya kelasku seminggu ini di draft yang lain. Nah, ini hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Menurut saya kurang sesuai. Kemudian yang draft yang kedua, seminggu di kelasku. Senin pagi bel berbunyi nyaring. Nah, ini juga menurut saya ini gara-gara ada tulisan tebalnya ini, sehingga menurut saya kurang menarik. Saya cari lagi, yang saya lihat di draft yang ketiga. Kemudian yang di draft ketiga ini ada karyanya Gemini. Kemudian saya baca, saya teliti, oh kok cukup menarik. Oke, saya pakai yang ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau membuat bacaan cerita pendek, nah puisi ini nanti tinggal diganti dengan cerita pendek Bapak Ibu. Setelah kita menemukan media bacanya atau bahan bacanya ini, setelah itu kita buka Canva ya Bapak Ibu ya. Kita buka Canva, kemudian kita buat desain, kemudian kita scroll ke bawah, kita klik buletin ruang kelas. Kemudian setelah buletin ruang kelas ini muncul, kita tinggal cari ya Bapak Ibu. Kita cari yang sesuai, karena puisi saya mau pakai yang ini sih. Coba saya mau pakai yang ini. Saya mau pakai yang ini, kemudian yang ini. Nah, ini salah satu contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita kopikan judulnya, Suasana Gembira di Ruang Kelas. Kita buka di Canva-nya. Scroll, kita pastekan atau ukurannya. Oke. Kok hasilnya seperti ini, jadi saya hapus saja Bapak Ibu ya. Langsung saja ke sini. Saya kopikan lagi. Oke. Langsung saya pastekan. Nah, ini jaraknya kok nggak sesuai. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita klik yang atas itu tadi. Nah, ini nggak sesuai ya Bapak Ibu ya, model tulisannya. Jadi saya mau rubah model tulisannya dulu. Kita cari yang menarik. Oke, saya rasa ini cukup menarik. Oke, ukurannya kita kecilkan. Oke, nah kemudian di sini kita pas tekan isinya ya Bapak Ibu. Kita pas tekan isinya, isi puisinya dari bawah. Saya copy, saya pastekan di sini. Nah, saya perbesar Bapak Ibu karena terlalu kecil. Nah, kemudian kita lihat puisinya ini 4 bait ya Bapak Ibu.
berbait 4 bait, baru kita tata 1 2 3 4. Kemudian buku-buku kita enter lagi. Semangat gembira di dada. Sampai suara sama, satu sama. Kita enter. Kemudian kelasku sini juga kita enter. Oke. Nah, ini tulisannya karena panjang ya Bapak Ibu, saya kecilkan. Ini tulisannya saya taruh di atas sehingga masih ada ruang. Oke. Kok kecil ini 17. Oke. Perlebar sedikit, kecilkan. Oke, kita tata ya Bapak Ibu. Jadi jangan langsung buat gitu. Jadi kita tata semenarik mungkin, seindah mungkin. Oke. Nah, kemudian di sini ada catatan. Puisi ini dapat dimodifikasi. Jadi kalau Bapak Ibu mau memodifikasinya, Bapak Ibu bisa modifikasi. Karena ini saya membuatnya itu contoh, jadi tidak saya ubah. Nah, kemudian karena ini suara gembira di ruang kelas, berarti ini gambarnya mau saya ganti Bapak Ibu. Mau saya ganti, kita cari elemen, kita klik elemen, kemudian kita cari suasana ruang kelas. Ketikkan saja ruang kelas dan kita enter. Kemudian kita cari foto. Nah, saya mau tambahkan ini ya Bapak Ibu. Nah, karena gambarnya ini letaknya di sini, tinggal kita seret, kita masukkan oke. Langsung masuk ya Bapak Ibu. Oke. Upcoming eventnya ini kita hapuskan saja, atau kita bisa lanjutan puisinya apa. Nah, itu nanti juga bisa, tetapi saya rasa ini tidak saya butuhkan sehingga saya hapus Bapak Ibu. Saya hapus gambarnya juga. Oke. Nah, read on ini saya ganti dengan karya Gemini. Kita kopikan, kemudian read on nya kita pastekan karya Gemini. Situs webnya ini saya hapus. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Wah, sudah jadi. Menurut Bapak Ibu bagaimana ini hasilnya? Nanti bisa ditulis di kolom komentar ya Bapak Ibu ya. Menarik atau bagaimana hasilnya ya. Nah, kemudian kalau cerita bagaimana? Nah, cerita di desain ini, cerita kita bisa menggunakan salah satunya ini ya Bapak Ibu. Ini kita bisa buat cerita dengan cara cerita bersambung. Jadi ada saat ini ceritanya sampai sini, kemudian di bawahnya kita bisa tuliskan bersambung. Mungkin yang ini ya Bapak Ibu, jadi kita tuliskan di sini bersambung. Baca cerita selanjutnya pada hari sekian sekian sekian. Nah, itu nanti baru kita buatkan lagi dengan tema yang sama. Lanjutannya dengan tema template yang sama ya Bapak Ibu, supaya peserta didik waktu mencari lanjutan ceritanya itu lebih mudah.
oh kemarin backgroundnya warna hijau, jadi kita menggunakan template yang sama. Jangan kita ubah-ubah templatenya sampai ceritanya itu selesai ya Bapak Ibu ya. Itu saran dari saya. Jadi ini semua itu salah satu bantuan dari AI supaya kita dapat membantu peserta didik kita belajar memanfaatkan majalah dinding, sehingga minat baca peserta didik kita itu lebih meningkat lagi. Itu yang terpenting, karena minat baca peserta didik kita itu kebanyakan itu masih kurang karena peserta didik saat ini itu lebih biasanya itu hanya mudah menangkap dengan cara menonton dan juga mendengarkan, tetapi terkadang di suasana di kelas itu juga murid kita itu jarang sekali yang mendengarkan kita. Nah, caranya bagaimana? Kita salah satunya dengan cara menggunakan majalah dinding supaya literasi peserta didik kita ini lebih meningkat lagi. Semoga hal yang saya sampaikan pada hari ini untuk cara pembuatan majalah dinding dengan AI itu dapat membantu Bapak Ibu guru sekalian. Pak, kalau misalkan ada yang bertanya, ini mau ganti template, bisa? Kita back, langsung kita pilih banyak template di sini dengan buletin ruang kelas. Jadi ada banyak sekali, tinggal kita pilih saja. Terutama ini tadi kan ada 2 halaman ya Bapak Ibu ya. Satu dari 2 halaman ini berarti ini bisa kita gunakan untuk cerita bersambung itu tadi, cerita majalah dinding yang bersambung. Ini satu dari 2 juga. Ada banyak sekali Bapak Ibu templatenya, kita tinggal mencari saja. Gambarnya juga kita bisa ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Ini misalkan fotonya mau diganti dengan foto peserta didik kita pada saat kita mengajar di dalam kelas, bisa, tinggal kita klik yang di unggahan Bapak Ibu. Kita pilih yang unggahan, kita cari file foto yang sudah ada di perangkat Bapak Ibu masing-masing, tinggal kita upload, baru kita masukkan Bapak Ibu. Cukup mudah. Mungkin kalau ada yang bertanya bisa diketikkan saja di kolom komentar ya Bapak Ibu. Itu saja dari saya. Mungkin ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk Bapak Ibu jangan lupa mengisi link presensi yang akan kami sediakan di deskripsi video dan juga kolom komentar. Sekian dari saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian sehat selalu ya, supaya kita dapat bertemu lagi di webinar kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.